Kamu permen? Kakak terus celana. Oke. Nah ini aja ya. Udah. Banyak ya ada. Iya, ini bagi sama adik. Dijatah. Iya, jatah ya. Ini Indonesia. Udah lewat. Halo. Minum dulu. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa namanya? Hah? Anissa. Ah, iya. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kak Anissa ngapain kok di sini, Kak Anissa? Kenapa di sini? Biasanya di rumah. Ini bilang assalamualaikum, umumnya Anissa Rizky nanti belajarnya lewat apa tatap muka ya sama teman Ana Yuli Rahmi Kisah Yuli, tapi nggak tahu dia nggak datang. Oh, iya. Ustazah ini ya. Kakak kelas 8 kan ya? Oke, kakak-kakak, ya, insya Allah hari ini kita sebenarnya ini adalah jadwal ulangan bulanan ya kan, tapi Ustazah bilang kita pakai untuk belajar ya kan. Setelah itu kita nanti insya Allah menghilang dia bukunya, tunggu ya. Salah pencet. Bentar ya Kak, Ustazahnya ini salah pencet. Lama pula itu. Dah, nggak apa-apa lah ya. Kalian tengok-tengok dulu yang separuh-separuh bukunya. Ya, jadi insya Allah nanti kita Ustazah bilang dijadwalkan adalah itu jam berapa Ustazah bilang? Iya, pukul 14 sampai 15 ya. Itu nanti insya Allah akan kita adakan ulangan bulanan ya kan. Nah itu semua materi Ustazah masukkan situ itu. Jadi semua materi yang Ustazah masukkan situ nanti juga adalah materi yang akan diujikan pada waktu ulangan penilaian tengah semester 2. Nah di situ sekalian. Jadi nah, nampak ya. Nah, jadi ujiannya itu kita mau saja pakai itu kan Google Form ya, insya Allah nanti. Dan passwordnya nanti itu kalian minta sama Ustazah dulu, baru kalian boleh ujian. Jadi passwordnya nanti nggak akan Ustazah share di grup ya, passwordnya nggak akan Ustazah share di grup. Jadi kalau kalian mau ujian, WA dulu saja, japri dulu minta password. Paham ya? Paham ya kakak-kakak ya? Coba dibuka Kak ininya Kak, kameranya Kak. Ya kameranya dibuka ya. Kameranya dibuka. Oke, ya hari ini 35 orang, separuh yang datang. 36 sama kakak. Kakak Nisa. Ya Ustazah, kalau jumpa kalian tuh baru setahun, cuma sebulan sekali. Jadi beberapa aja lah yang mukanya familiar gitu. Payah Ustazah mengenali orang. Apalagi baju kalian sama semua. Sudah. Apalagi yang mau dibilang? Ulangan praktek itu yang seperti Ustazah sampaikan sebelumnya ya. Itulah yang kalian kumpul, yaitu membuat teks report tentang hewan ya, tapi jangan satu paragraf, buat 2 paragraf atau lebih, paling sedikit itu 2 paragraf. Untuk hewan apa kira-kira yang menjadi favorit kalian, misalnya kalian sukanya itu hewan banteng, I like banteng, dia bilang. Jadi you talk about it secara umum ya, karena kemarin ada yang mengumpul ke Ustazah itu dia ya sepertinya belum bisa membedakan antara report dengan deskriptif, but it's okay.
Ustazah hargai usahanya sudah. Tapi yang diminta adalah tax report. Nah, yang Ustazah minta adalah tax report, jadi buatlah tax report. Tax report menceritakan satu objek secara umum ya Kak. Nah, sudah kita bedakan kemarin perbedaan tax report dengan deskriptif. Ketika kita berbicara tentang seekor kucing, kita ngomongi kucing, ya jenis-jenis kucing, kucing itu termasuk kelas apa, keluarga apa, peranakan mana, makanannya biasanya apa, dan lain sebagainya. It means that we talk about cat in general. Itulah report. Tapi ketika kita berbicara tentang kucing secara khusus, for example, you talk about your cat at home, you punya piaraan pet cat, namanya misalnya namanya adalah si Koci. Koci. You have a pet cat called Koci. Nah, you bilang my cat Koci is he is. Itu kan kalau udah kucing itu piaraan kalau udah dikasih nama kita pakai he sama she, enggak it lagi. He is so cute kayak itu ya kan. Nah, itu it's a descriptive text. Itu teks deskriptif namanya. Nah. Tangan kanan. Udah, tangan kanan. Sudah? Any questions? Ada pertanyaan? Kita mau masuk ke satu topik yang kemarin itu ternyata terlewat gitu. Jadi ini kita mau bahas lagi. Dan if I'm not mistaken, Ustazah bilang di grup itu kelas kakak 8 ya. Kemarin itu ada masuk nggak? Udah ini lah kosong ya. Udah dikirimkan ke grup ini pengumuman Ustazah untuk ulangan nanti. Udah ya. Iya. Nah, kenapa di sini tidak ada ya? Saturday. Kemarin Saturday today. Enggak ada Sunday. Sudah? Nah, jadi itu ada materi tentang there is, there are ya. Kita sudah melalui itu. Habis itu there is, there are itu kan kemarin itu sekedar kita bilang there is, kalau singular there is sama uncountable. Kemudian dia yang there are itu sampahnya dibuang. Kemudian there are itu untuk yang plural dia. Plural. Ya kan? Gitu kita bilang kemarin itu. Nah, sekarang ini Kak, kita mau belajar namanya itu quantifiers ya, quantifiers. Mudah-mudahan waktu kita cukup untuk penjelasan Ustazah. We called it, kita menyebutnya adalah quantifier. What is quantifier? Asal katanya dari quantity lah itu ya. Nah, jumlah itu. Jadi ketika kita mau menyatakan jumlah dari sesuatu ya, selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu number. Yang lama lah ini. Sabar ya. Sebentar ya Kak ya. Agak lama ini. Perlu di-upgrade. Nah, jadi contohnya itu adalah ketika kita mau menyatakan banyak gitu. Tahu kan? Ya kan? Pernah belajar mungkin ya. Mungkin ada yang pernah belajar. Ketika kita mau mengatakan banyak, sedikit, beberapa. Ayo, ada yang tahu? Ketika kita mau menyatakan apa? Kalau banyak kita bilang? A lot of. Ya, very good. Zila ya. Muka Zila yang nampak di sini. Oke. Automatically ya, when we talk. Nah, jadi kita sebut dia dengan kakak nampak Kak? Lupa ya, maaf ya.
quantifiers. Nah, jadi yang pertama ya, kita sebut dia a lot of ya. A lot of ya, lot of itu artinya apa? Banyak lagi, banyak. A lot of artinya banyak. Dah, ada many juga artinya banyak. Kemudian ada much juga artinya banyak. Apakah perbedaan di antara ketiganya? Bedanya apa ini? Secara umum ya. Secara umum lot of kita pakai untuk kalimat positif. Baru datang kakak. Cepat ambil kursinya. Untuk countable dan uncountable. What is countable, uncountable? Iya, untuk countable dan uncountable noun, artinya yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Dua-duanya masuk di situ. Ada lagi? Apa? Tidak ada? Nah, many dia kalimat negatif dan tanya. Secara umum ini ya. Kemudian untuk countable noun. Tapi kadang untuk kalimat dalam suatu kalimat many atau much ya bisa juga digunakan dalam kalimat positif. Kadang-kadang kalau kalian mendapatkan kalimat much atau many di dalam kalimat positif, it's okay. Untuk kalimat negatif dan tanya ya. Tanya itu interrogatif ya. Tanya aja lah kita bilang di sini. Kemudian untuk uncountable, yang tidak bisa dihitung artinya untuk uncountable. Nah, ini kita ngomongin yang banyak dulu. Jadi untuk contoh ya, contoh ketika kita bilang kucing, banyak kucing, nasi kucing aja ya. A lot of atau many. Mana dia? Hilang. Cats. Tuh, ya kan? Untuk yang bisa dihitung gitu. Jadi kalau duit pakai apa, Kak? Much. Lot of bisa pakai duit bisa pakai lot of. Bisa. Ya. Kadang bingung nih, jangan-jangan bingung nih. Mana dia countable, mana uncountable. Kalau nggak salah saja kelas 7 udah pernah dipelajari ya. Udah pernah saya jelaskan ya. Countable, uncountable. Ada catatannya kan di kelas 7. Countable, uncountable sama lot of, many, much. Tuh. Jadi ketika dalam satu kalimat ada seperti ini, kita bilang they have money to buy a luxury hotel.
Nah, jawabannya apa? They have a lot of money to buy a luxury house. Iya, bisa kalian pakai a lot of, much. Ketika pakai to, bukan to a lot of ya, tapi too much. Kalau pakai to, ya. Jadi di sini jawabannya adalah a lot of, a lot of. Ya, ini a lot of jawabannya. They have a lot of money, and then apakah wanita tersebut do the woman have blank 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 cars at her house? Kalimatnya kalimat apa ini? Kalimatnya kalimat tanya. Kalimat tanya berarti kalau nggak pakai many, pakai much kan? Lihat bendanya di sini. Bendanya adalah mobil. Mobil bisa dihitung nggak? Bisa. Nah, jadi jawabannya many. Kenapa? Karena mobil bisa dihitung. Coba dulu tanya. Saja tanya lah ya. Kalau kalian diharapkan bertanya Pak Yen. Nah, bilang iya atau tidak aja. Adakah di sini yang masih belum bisa membedakan countable sama uncountable? Ada? Sarah, apa pertanyaannya Kak? Countable itu yang bisa dihitung, Zah. Ya, contohnya itu tadi mobil. Mobil kan nampak bendanya 1, mobil 2, mobil 3, mobil ya kan Kak? Oke? Nah, duit kenapa ya? Duit memang itu gitu. Duit nggak bisa dihitung, dia termasuk ke yang tidak bisa hitung. Nah, kalian ingatlah itu. Kemudian, ya, sesuatu yang abstrak. Nah, ngerti maksudnya abstrak? Catat ya. Sesuatu yang abstrak. Contohnya apa? Love, cinta. Apa lagi? Love lah cinta. Love. Habis itu liquid, yang semua berbentuk liquid. Apa contohnya? Cairan. Liquid itu cairan. Kopi, teh, udah gitu yang serbuk-serbuk, bubuk-bubuk. Beras itu termasuk juga uncountable. Beras. Your hair, our hair. Itu apalagi iler ya. Iler kan cairan itu, liquid. Habis itu kayu, wood, ketika dia belum diolah menjadi meja atau kursi. Kak, jatuh nak. Ambil. Alah, kutur lah itu. Ketika dia belum diolah menjadi meja atau kursi, itu kita bilangnya uncountable ya, wood itu. Jadi kalau kita mau bilang apa, pakai a piece of wood gitu. Apalagi? Jorok nih, jorok. Jorok. Udah jatuh. Enggak, nanti aja. Sand, pasir. Habis itu apa lagi yang mau Ustazah bilang? Apa lagi Kak? Gula. Apa? Stone. Iya ya. Stone. Enggak, kalau stone tidak. Stone jenis batu kan ada banyak ya. Habis itu apa lagi Kak? Kenapa? Karet, rubber, sebelum diolah menjadi yang lain-lain peralatan. No. Jangan Kak, nanti
Jiun komputernya. Habis itu adalah itulah dulu. Nggak susah-susah, nanti insya Allah saja kasih sama kalian. Nah, waktunya sudah mau habis. Masih banyak lagi. Nah, sekarang sum sama any. Tentang sum dan any. Jadi sum dengan any ini artinya adalah beberapa ya Kak. Beberapa. Atau sedikit, bisa juga kita bilang artinya sedikit. Tapi kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, ketika kita bilang I need some sugar for the soup. Soup pakai sugar. Salt. Nah, saya perlu I need some salt for the soup. Itu pakai artinya saya perlu sedikit gula untuk. Kita nggak bisa artikan beberapa gula ya, lucu ya. Atau kalau I have some apples in the refrigerator. Nah, saya punya beberapa apel di kulkas, bisa kalau seperti itu. Nah, ini untuk countable dan uncountable. Jadi dua-dua bisa pakai. Nah, jadi sum sama any itu bisa dipakai untuk countable dan uncountable. Perbedaannya adalah sum itu untuk kalimat positif, sedangkan any digunakan untuk kalimat negatif dan tanya. Tuh. Kalimat negatif dan tanya. Contohnya, apakah kamu punya sedikit uang? Do you have? Ini. Kalimat interrogatif, any money? Untuk membelikan saya secangkir kopi. Do you have an? Inilah Kak untuk kalimat negatif. Kalimat. Kita pakai any. Jangan pakai some. Ini untuk apa istilahnya? Kita ikutilah kaidah bahasa Inggrisnya yang betul dulu. Yang tadi ya. Kami memiliki beberapa apel di dalam kulkas. Kalau apel bisa dihitung ya. We have some apples in the refrigerator. Gimana tulisannya? Ya, betul ya? Nah, itu dia perbedaannya. Jadi kalau ini misalnya tadi pertanyaannya ini dijawab, dia bilang no, I don't have any money. Nah, kalimat negatif ya, ini kalimat negatif ya kan, dia bilang I don't have any money. Jadi kalimat negatif dan interrogatif itu pakai any. Nah, I think it's easy for you to remember. Yang penting kalian itu sebanyak latihan. Sekarang a little sama a few. Nah, oke. Ini artinya apa? Nah, inilah yang artinya itu sedikit. Ya. Itu yang artinya sedikit. Nah, ada perbedaan juga di antara keduanya. Perbedaannya adalah a little itu dipakai untuk uncountable. Sedangkan a few itu dipakai untuk yang countable, yang bisa dihitung. Ingat ya, a little dipakai untuk yang tidak bisa dihitung, uncountable, sedangkan a few dipakai untuk yang bisa dihitung. Lah, nggak nampak ya? Nampak di layar Kak? Di ini yang nggak nampak ya, di YouTube yang nggak nampak. Oke, tuh. Nah, tapi a few sama a little ini Kak, ini bisa dipakai untuk
kalimat positif, negatif, tanya, tiga-tiganya bisa dipakai untuk ketiga kalimat tersebut. Tuh. Jadi perbedaannya mereka adalah terletak di jenis noun yang dijelaskan. Itu jenis noun yang mereka jelaskan. Nah, jadi a little untuk yang uncountable, a few untuk yang countable. Itu aja perbedaannya. Kita bikin contohnya. Ya. Dia hanya memiliki sedikit teman. Kayak mana kita bilang? Dia hanya memiliki sedikit teman. She only bisa, just bisa. She only. She has. Ayo pakai a few atau a little? A few. Iya. Only a few friends. Friends itu orang ya Kak? Orang bisa dihitung ya, 1 orang, 2 orang, 3 orang, gitu. Nah, saya hanya memiliki sedikit cinta untukmu. I just have a little love for you. Udah habis. Jadi dia tinggal sisa-sisanya lah dikasih. Love itu nggak bisa dihitung ya, sesuatu yang abstrak yang saya bilang tadi. Abstrak itu pasangannya konkret. Nah, konkret nyata ya, abstrak itu dia nggak nyata, nggak terlihat seperti sesuatu. Can you see your love? Nggak bisa dilihat ya, tapi bisa dirasa, itu dia, seperti itu. And then contoh lain lagi yang pakai a few, coba. Sekolah kami hanya memiliki sedikit ruangan. Our school, nggak pakai hanya loh ya. Sekolah kami memiliki school has rooms. Apa tadi? Pakai apa? A few. A few. Only a few rooms. Tuh pakai a few dia. Nah, kemudian nih yang pakai there is there are nih. Ya, yang pakai there is there are ya. Nah, gitu tadi itu materinya kan. Ada sedikit gula di dalam toples. There's a little sugar in The jar. there's a little. There is a little. Ya, betul. Ya, sesuatu yang tidak bisa dihitung kita anggap dia adalah singular. Nah, gitu. Nah, jawabannya apa? There are a few oranges. Iya, iya. Dia biarpun sedikit, tetap pakai there are. Kenapa? Sedikit pasti lebih dari sebiji kan? Iya kan? Nah, kayak itu.
Mak. Tunggu ya. Enggak susah. Oke, sampai sini paham nggak? Udah lewat banyak kali kita. Ya? Udah? Nah, ini silakan dicatat ya. I think that's all for today. Udah masuk untuk yang lain ini. Udah lewat kali Ustazah. Ya. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. I'm so sorry. Kak mau kalau mau ujian kayak gini deh aja deh. Maimah. Ini? Rukayah enggak?